Selamat datang di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Kita masih dalam rangkaian Human Side of Leadership yang diperkenalkan oleh Dinarji Indonesia untuk Anda. Episode yang sebelumnya bersama dengan Mia Juliana dan juga Joko Murjono kita membahas tentang first time leader. Kali ini naik satu langkah lagi menjadi middle leader-nya. Tantangannya katanya berbeda. Cara mengatasinya juga berbeda. Bagaimana caranya? Saya bersama dengan Mia Juliana dan juga Vera Maringka, konsultan Dinarji Indonesia. Halo Ibu-Ibu. Halo. Hai. Oke, Bu Vera, tantangannya dulu nih. Apa sih yang dihadapi oleh si teman-teman middle leader ini? Oke, tantangan ya. Kalau tantangan tuh kita bisa dengar sendiri ya, ini middle leader. Jadi dia middle di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau di tengah-tengah itu pasti kan tantangannya banyak ya. Dia berada di tengah-tengah di antara bosnya dan di antara anak buahnya. Juga ada peers-nya ya. Di tantangan yang dihadapi itu kan bagaimana dia bisa mengelola orang-orang di sekitarnya ini tadi ya. Nah, biasanya tuh tantangan utamanya tuh dia punya pressure bahwa dia tuh harus tahu semua. Ya, karena timnya dia ini biasanya rely on them. Ada masalah ini, gimana nih kita mesti ngapain? Pak, ada begini begitu, kita what should we do gitu ya. Nah, dia tuh punya pressure bahwa oh, aku harus selalu punya solusinya gitu, ya. Nah, harus kelihatan pintar gitu ya. Jadi itu pressure-nya ya. Di mata bos harus selalu juga kelihatan jago gitu ya, perform. Jadi ini adalah pressure dari seorang middle manager. Okay. Belum lagi menghadapi peers, teman-temannya yang dia harus berkolaborasi. Bagaimana tuh dia berkolaborasi dengan peers-nya yang bukan anak buahnya dia ya, jadi nggak report ke dia. Bagaimana nih dia bekerjasama dengan mereka. Belum lagi peers-nya kan punya anak buah lagi ya. Gimana nih berkolaborasi dengan tim lain gitu. Nah, itu yang dihadapi biasanya tantangan oleh seorang middle manager. Oke. Dengan seabrek tantangannya Bu Mia, apa yang harus diketahui dan dipelajari oleh middle leader? Yang pertama yang harus diketahui itu adalah bagaimana kita melihat kemampuan dari timnya dulu. Dan bagaimana dengan kemampuan yang mereka punya, kita lead mereka. Mimpin mereka untuk melakukan dan mencapai tujuan kita. Gitu. Dan yang terakhir juga adalah yaitu tadi kan ada peers, ada bos gitu. Bagaimana caranya bekerja sama dengan baik dengan mereka, berkolaborasi, kontribusi itu semua harus digabung jadi satu. Oke, ya. Anak buah, belum lagi kalau itu ya Bu Mia ya timnya beda-beda ya kok timnya beda-beda. Tambah banyak ya tantangannya ya. Kalau mindset-nya sendiri, Bu Vera gimana sih? Apa yang harus dimiliki mindset seperti apa? Nah, mindset itu kita memang harus melihat ya bahwa kan kalau mindset itu kan kita mesti menuju hal yang tidak membuat stres gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita pindah dari yang tadi tuh punya mindset bahwa saya harus tahu semua, bahwa saya adalah solution provider gitu ya. Nah, mindset seperti itu ini harus dirubah menjadi seorang middle manager itu harus punya komitmen. Jadi mindsetnya itu harus saya punya komitmen untuk mengembangkan, untuk develop. Apa yang mesti di-develop? Saya sendiri dan juga tim saya. Kan karena saya mesti come up dengan solusi, berarti kan saya mesti develop myself. Lalu bagaimana tim-tim saya ini juga bisa memberikan solusi juga, memberikan ide. Nggak cuma saya melulu yang harus selalu come up dengan solusi. Ya kan? Jadi kita harus mengembangkan mereka untuk bisa mengkontribut. Tadi kan Bu Mia bilang ya harus kontribusi gitu. Ya, kontribusi ide juga. Itu mindset yang perlu dimiliki oleh seorang middle manager. Oke, Bu Mia. Tipsnya untuk teman-teman middle manager? Tipsnya yang pertama adalah deteksi bagaimana kompetensi mereka dari tugas tersebut. Lalu juga deteksi yang kedua adalah bagaimana sih dia kemauannya dengan tugas yang spesifik tersebut. Nah, yang terakhir adalah solusi minded. Gimana sih caranya kita jadi solusi minded? Baik. Caranya gimana? Caranya gimana? Karena pasti beda antara solusi minded ke anak buah sama solusi minded ke bosnya. Itu gitu. Dia kan. Silakan hubungi kami untuk tahu lebih banyak tentang bagaimanakah menjadi seorang middle leader yang efektif.
Silakan kontak di sosial media Dinarji Indonesia, LinkedIn, dan juga Instagram. Bu Vera Bumia, terima kasih. Saya Daniel Wibowo, sampai jumpa.